Kembali bersama kami pemirsa, program vaksinasi terhadap jutaan rakyat Indonesia dilakukan secara bertahap. Namun ironisnya, di tengah antusiasme warga yang ingin mendapatkan vaksinasi, koruptor justru mendapatkan prioritas. Uang rakyat dikorupsi, tapi koruptor lebih dulu divaksinasi. Warga pun bereaksi terhadap kebijakan vaksinasi koruptor. Antrian ratusan pedagang Pasar Tanah Abang, Jakarta membludak saat ingin mendapatkan vaksinasi COVID-19. Antusiasme yang sama juga terjadi pada lansia yang ingin divaksinasi. Namun sayangnya, keterbatasan kuota vaksinasi membuat sebagian pedagang dan lansia terpaksa menunda keinginan mereka. Sementara itu, jutaan warga yang juga masih menunggu program vaksinasi COVID-19 yang dilakukan pemerintah secara bertahap. Harap-harap cemas warga untuk bisa mendapatkan vaksinasi justru berbanding terbalik dengan nasib tahanan KPK. Puluhan koruptor justru lebih beruntung mendapatkan prioritas vaksinasi COVID-19. 39 tahanan KPK yang sudah divaksinasi diantaranya mantan Menteri Sosial Juliari Batubara, mantan Menteri KKP Edi Prabowo, dan mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan. Vaksinasi para koruptor membuat warga kecewa lantaran nasib mereka berbanding terbalik dengan koruptor yang lebih dulu divaksinasi. Kalau koruptor itu kan dia udah terbukti bersalah, kenapa mereka didahulukan? Kenapa nggak rakyat yang masih ada yang tidak bersalah didahulukan begitu loh? Seharusnya sih rakyat dulu yang diduluin, jangan koruptor dulu. Biarinlah kalau para koruptor, ya biar pada di dalam dah. Vaksin tuh harusnya yang diutamain tuh rakyat kecil dulu daripada koruptor, apa yang istilahnya ya anggota DPR, karena kan kalau rakyat kecil istilahnya nyari uang juga susah. Kalau misalkan harus bayar kan kita mau nyari duit dari mana gitu. Ketua KPK Firly Bahuri menjelaskan kasus COVID-19 pada tahanan KPK cukup tinggi. 20 dari 64 tahanan atau sekitar 31% tahanan KPK positif terpapar COVID-19. Kenapa Pak? Kalau tahanan tidak dilakukan vaksin di sini Pak, angka yang kena COVID, Pak, 31%. Mungkin tertinggi. Tidak ada daerah lain kecuali di KPK. Kenapa? 20 tahanan dari jumlah 64 kena COVID-19. Menurut Firly, tahanan KPK rentan tertular dan menularkan COVID-19 karena berhubungan dengan petugas rutan, penyidik, keluarga tahanan, kuasa hukum, dan pihak lainnya. Jika koruptor saja bisa mendapatkan prioritas, seharusnya ribuan narapidana di berbagai lembaga pemasyarakatan dan rutan yang tersebar di seluruh Indonesia mendapatkan hak yang sama. Berdasarkan data, puluhan hingga ratusan narapidana di sejumlah lapas positif COVID-19, sementara sejumlah lapas kelebihan kapasitas. Pekan lalu 137 napi perempuan dan 20 petugas lapas perempuan Tenggarong, Kalimantan Timur positif COVID-19. Pada November 2020, 450 narapidana lapas kelas 2A Pekanbaru Riau juga positif COVID-19. 125 narapidana di lapas kelas 2A Kerobokan dan lapas perempuan Denpasar, Bali positif COVID-19 Oktober 2020. Sementara lebih dari 50 narapidana di masing-masing lapas kelas 1 Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat, lapas kelas 1 Tanjung Gusta, Medan, Sumatera Utara, dan puluhan lainnya di sejumlah lapas di berbagai daerah positif COVID-19. Seorang narapidana kasus narkoba di rutan kelas 2B Kabupaten Pasangkayu, Sulawesi Barat bahkan meninggal dunia karena terpapar COVID-19. Sementara 63 narapidana dan pegawai rutan positif COVID-19. Keadilan nyatanya belum juga berpihak, termasuk dalam vaksinasi COVID-19. Saat uang rakyat dikorupsi, tapi koruptor yang lebih dulu divaksinasi. Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan.